Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini Arya. Kembali lagi kita akan bahas toolbar Inventor 2020. Nah, di sini pertama-tama kita akan bahas tentang line. Di sini ada banyak pilihan line yang fungsinya juga beda-beda. Begitu juga circle dan arc dan rectangle. Nah, secara singkat aja untuk yang line ini, dia akan menentukan titik dulu, kemudian buat garis lurus. Nah, kemudian lengkungan seperti ini. Finish, oke. Atau enter. Kemudian untuk yang atas, yang kedua hampir sama, tapi lengkungannya nggak setajam yang ketiga. Yang paling bawah ini formula, jadi tentukan sumbu X nya, Y, kemudian trainnya. Nah, ini untuk yang ingin perlu perhitungan formula matematika, jadi sekarang nggak usah dipakai, kita pakai yang kedua aja. Yang circle juga sama, circle biasa seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, tentukan diameternya dulu ke samping, kemudian diameter ke atas. Nah, seperti ini. Untuk rectangle, silakan dicoba sendiri. Yang ini dari sumbu tengah, yang ini dari samping dulu, kemudian ke bawah, atau ke bawah baru ke samping. Dan yang ini dari sumbu tengah, kemudian panjangnya dulu, baru lebarnya, atau lebar baru panjang. Dan masih banyak lagi, bisa dicoba. Nah, di sini kita akan nyoba menu fillet dan text. Nah, contoh di fillet itu kita buat sebuah persegi, sudah jadi persegi. Nah, fillet ini fungsinya untuk menumpulkan sisi, jadi sisi persegi yang lancip ini nanti bisa kita tumpulkan. Nah, ini garis lengkungnya, besaran garis lengkungnya 2 mm, jadi 10 mm untuk diameter perseginya. Pilih satu sisi dulu, kemudian sisi yang lain, dan sisi tadi yang saling bertemu akan di fillet. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah di sini jadi 1 mm sisi ini, dan sisi ini ubah ke 5, langsung di pojok sini. Oke, seperti ini, dan seterusnya. Kita lihat yang bagian ini. Nah, selanjutnya ya, jadi lingkaran. Selanjutnya untuk menu camfer. Nah, camfer ini untuk memotong bagian, sama seperti fillet tadi. Kalau fillet tadi membuat tumpul, kalau ini yang motong. Jadi sama, kita buat persegi panjang.
menu cover. Nah, ini panjangnya. Jadi nah ini di sini 2 mili dan di sini 2 mili. Dipotong jadi bentuknya miring seperti ini. Juga bisa di custom. Ini 2 mili dan sebelahnya diubah bisa ke 1 mili. Nah, jadi miringnya agak tegak, kemudian pakai derajat. Nah, di sini bisa di custom 45 derajat. Ini nilainya bisa diubah. Nah, seperti ini, jadi lebih lebar. Oke, selanjutnya untuk teks, ini ada dua, ada teks biasa dan geometri teks. Nah, untuk teks biasa ini, nanti teksnya klik aja, terus masukkan teksnya. Contoh ini teks, ini untuk size-nya kita bikin 1, lebarnya, kemudian baris di tengah, di samping kanan atau samping kiri, kemudian di bawah, atas atau tengah, bold, italic atau underline. Dan di sini ada modelnya juga, nah, bisa dipilih. Dan enter. Nah, ini teks kita. Coba kita rotate. Ini kita move, nah bisa seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yang geometri text ini dia bakal nempel ke geometri seperti ini. Nah, nanti teksnya bakal nempel di sini. Sama, ini yang tengah, rata kiri, rata kanan, tengah. Ini posisinya di atasnya line atau di ke bawahnya line. Kemudian ini dari kiri atau ke kanan mulainya. Kita kasih teks di sini. Ukurannya bold, kebalik, jadi gini. Nah, kita ubah direksinya, nah seperti ini. Nah, ini akan mengikuti geometri objek yang ditempelinya. Kita kecilkan jadi ikut tetap. Jadi itu bedanya teks biasa dan untuk teks geometri. Nah, untuk selanjutnya kita buat sketch baru. Kita akan coba buat coil. Pertama buat lingkaran 10, finish. Kita buat garis lurus di tengah lingkaran ini, panjangnya juga 10, finish. Nah, kelihatannya bakal seperti ini. Kita buat coil,
dia nanti akan ngikuti garis lurus ini, extrude-nya. Kemudian akan membuat sebuah coil ya, seperti lilitan di antara di setiap bagian extrude-nya, dan bisa diatur juga di sini untuk ketebalan atau banyaknya coil lilitannya. Tapi tetap saya biarkan seperti ini aja. Nah, ada lilitan seperti ini. Nah, ini kita bisa juga gunakan sweep untuk buat seperti ulir atau lilitan itu tadi, mau ke dalam atau keluar. Pertama kita tentukan buat sumbu dulu. Bagian sini. Lurus dengan awal ulir tadi, lilitan tadi, kita buat lingkaran, diameternya 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sweep. Nah, lingkaran ini dan direksinya ini. Nah, ini untuk menambahkan, dan ini untuk potong seperti video sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa nambahkan seperti label di benda kerja kita menggunakan emboss. Nah, pertama kita buat teksnya aja dulu. Kita buat labelnya. Kita pakai yang teks biasa di sini. Ukurannya 1 mili. Kita buat di tengah, dan tulisannya 10/10. Ini contoh. Oke, bakal kelihatan seperti ini. Coba ukurannya kita ubah ke yang lebih kecil lagi. Nah, kita edit aja dulu. Oke, seperti ini. Kita ubah di pojok sini. Finish CAD. Kita gunakan emboss. Nah, di sini untuk timbul, dan ini untuk membuat lubang. Ini ketebalan, dan ini kita tentukan dulu mana yang mau di emboss dan arah embossnya ke atas dan ke dalam. Kita buat lubang ke bawah, dalamnya 1 mili. Nah, ini jadi bentuk lubang nomor seri. Selanjutnya di sini ada hole untuk membuat lubang. Nah, langsung klik aja menunya. Kemudian di sini ada tipe lubangnya. Silakan dipilih, dan ini ada contoh gambar lubangnya nanti beserta diameternya. Bisa diubah di sini langsung atau nanti di sini. Ditentukan aja dulu. Saya pakai ini.
Kemudian langsung klik di mana lubangnya mau ditempatkan, contoh di tengah sini. Nah, ini untuk diameter dalam lubang kita buat 1 mili. Kemudian ini luar lubang mirip seperti chamfer gitu, diameter luarnya kita buat 2. Kemudian enter. Nah, ini lubangnya tembus. Kalau mau custom dalamnya lubang, bisa dipakai ini, atau di sini. Nah, ini bisa diubah seperti ini, atau di arah panas ini begini. Oke, jadi kita buat lubangnya tembus. Selanjutnya di sini ada menu fillet, sama kayak fillet di menu 2D tadi. Nah, ini besaran filletnya kita harus milih salah satu sisi yang mau di fillet dulu. Contoh di sini. Nah, ini besaran filletnya. Coba di lubangnya aja dulu, di bagian sini kita fillet. Nah, seperti ini, jadi akan melengkung, lebih gimana, sisinya lebih tumpul. Nah, ini untuk diameternya kita 2. Nah, seperti ini, dan oke. Dan di sini juga kita bisa pakai yang ini. Jadi kalau di sini dia langsung milih sisinya, kalau yang di bawahnya kita milih mukanya, face-nya. Jadi sisi di antara 2 muka yang kita pilih nanti akan di fillet. Oke, ini sisi pertama, dan sisi kedua kita pakai yang ini. Nah, ini hasil filletnya. Jadi sisi diantaranya tadi yang sebelah sini dia bakal di fillet. Kemudian kita tentukan besarnya fillet, kebesaran kita pakai 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menu yang ketiga, kita buat objek baru dulu. Sketch 2D di sini. Dapat rectangle 20 persegi aja, 20. Extrude. Nah, untuk menu fillet yang ketiga, di sini kita disuruh untuk memilih face pertama, kemudian center yang akan di fillet semua bagiannya, kemudian sisi ketiga atau face ketiga. Nah, ini untuk select face pertama dulu, dia nanti berubah bakal jadi biru. Kemudian face kedua jadi ungu, dan face ketiga jadi kuning. Nah, jadi di face kedua tadi dia bakal di fillet semua
seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk menu chamfer juga mirip seperti di chamfer 2D tadi. Kita bisa menentukan chamfer langsung dari sisinya, atau kita pakai derajat, atau menentukan variabel dari dua sisi yang kita chamfer. Kita pakai yang paling atas saja. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita punya menu shell. Nah, ini untuk membuat benda kerja kita berlubang mengikuti bentuknya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini kan. Di sini setengah lingkaran, kemudian di sini kena chamfer tadi, kemudian lingkaran yang punya lubang. Nah, kita coba pakai menu shell. Nah, sekarang objek kita bakal berlubang. Yang merah ini di dalamnya, kemudian berlubang. Dan kita juga bisa menentukan ketebalan pinggirnya. Ini sekarang ketebalannya 1 mm. Kemudian dimensinya di sini. Jadi objeknya nanti bakal lebih besar. Dan kalau ini yang objeknya ukurannya tetap, kemudian yang dalamnya di hasil dengan ketebalan 1 mili. Dan kita juga bisa menghilangkan sisinya. Jadi semisal, nah ini remove face, kita bisa menghilangkan sisi sebelah ini, dan kita bakal lihat di situ ada lubang. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, di sini ada lubang yang tembus ya sampai yang lingkaran tadi. Nah, itu di sana tembus. Oke, untuk selanjutnya kita buat sketch baru aja. Setelah draft, kita buat thread. Nah, untuk thread pertama kita buat lingkaran. Jadi thread nanti untuk membuat ulir ya. 5. Kita extrude seperti ini, thread. Kita select dulu. Nah, di sini ada face, ada bagian yang ingin kita kasih ulir. Kemudian tipe ulirnya sesuai kebutuhan aja. Kemudian ukuran ulirnya kita bisa ubah-ubah jadi lebih besar atau mungkin lebih kecil dan lebih raket. Kemudian di sini ada arahnya, directionnya. Jadi kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian di sini ada panjang ulirnya nanti. Kalau di sini kita ubah, jadi semisal kan tadi tingginya 10, kita ubah 5, jadi nanti cuma setengah bagian yang terulir. Nah, seperti ini. Kemudian yang offset ini startnya dari mili ke berapa. Nah, ini mili ke 0, jadi yang paling atas. Kalau kita ubah ke 5, jadi nanti startnya dari sini, kemudian ke bawah 5 sampai sini. Nah, seperti ini.
Jadi custom aja mau berapa, tapi kita pakai 0 aja. Kemudian yang sini kita buat 9. Oke, jadi ultir seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke menu split. Nah, split ini fungsinya untuk memotong satu objek menjadi 2 bagian. Nah, ini kan satu objek, yang hijau meliputi seluruh objeknya. Oh iya, sebagai pembeda, nah, nanti saya coba tambahkan polygon di sini. Ada satu fungsi dari split nanti yang bakal diketahui. Kita extrude ke atasnya 2 aja. Oke, seperti ini. Jadi mirip baut. Nah, kita buat garis pemotong dari splitnya dulu. Pakai line. Kita buat nggak beraturan. Seperti ini. Nah, jadi garisnya nanti nggak beraturan. Nah, sekarang kita split. Nah, pertama split toolnya, jadi kemana arah kita split nanti, kita pilih dulu. Kemudian face-nya, jadi kita nanti yang mau di split yang mana, yang ini ya. Nah, ini kalau kita oke gini, nah yang bagian sini nanti bakal ke potong, ke split, jadi 2 bagian. Tapi yang bagian sini enggak, karena kita enggak milih sini tadi. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, kalau gini nanti dia bakal motong semua bagiannya. Nah, ya, ini ikut kepotong. Ada garis di sini yang ikut motong sampai bawah. Begitu. Juga bisa menghilangkan bagian yang tadi kita potong di sini. Ini kan cuma motong, kalau ini untuk menghilangkan. Jadi sama, kita tentukan dulu arah potongnya, dan ini arah yang ingin dihilangkan. Nah, ini di sini ke kanan atau ke kiri, depan belakang. Nah, yang dipilih nanti bakal hilang, jadi bentuknya nanti seperti ini, kepotong. Oke, selanjutnya kita ke menu draft, buat objek baru aja. Kita bikin persegi aja di sini. Oke, dari persegi kita seal, kita hilangkan yang ini. Oke, jadi kotak seperti ini. Kemudian di menu draft kita pilih direksinya dulu, kemudian face yang ingin kita
Jadi gini, di menu draft ini dia nanti bakal nambah atau mengurangi objek berdasarkan sumbunya, sumbu derajat. Jadi kita bisa nambahkan seperti ini, nah, objeknya bakal tambah ya, jadi seperti ini, atau kita bisa kurangi seperti ini. Nah, gini. Nah, ini untuk draft menu pertama, kita enter. Nah, jadi miring seperti ini. Kemudian untuk draft kedua, hampir sama. Jadi ini face-nya yang ini mungkin kita bisa tambah atau kurangi seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Dan untuk yang ketiga, dia bakal ada garis tengah pemotongnya. Jadi kita buat garis dulu di face ini, dapat line biasa. Ke menu draft ketiga, tentukan dulu, kemudian di bagian face ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertama ditentukan dulu direksinya, kemudian garis tengah potongnya, kemudian face yang ingin kita tambah atau kurangi. Nah, seperti ini. Nah, di inventor ini kita juga bisa nambahkan image dari file kita. Contohnya seperti ini, kita buat new. Nah, di menu sketch 2 dimensi, di sini ada image. Kita bisa tambahkan image. Ini contoh aja. Ini untuk size image-nya nanti. Kita bisa klik untuk menambahkan. Kita juga bisa nambah lagi, tapi kita cuma butuh satu aja. Kita bisa pindahkan seperti ini. Dan kita juga bisa mengikuti bentuk image untuk referensi aja, gini. Seperti ini. Kemudian kita bisa hilangkan kalau emang udah nggak digunakan. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup ini aja, dan untuk selanjutnya kita bakal bahas lagi menu-menu di tool Autodesk Inventor. Dan untuk akhir kata, salam sejahtera.